Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tanpa berlama-lama, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devi Eka Wahyuningsih, NIM T20191235. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita kenal dengan nama RPP. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk pada pembahasan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kita akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini sudah ada RPP yang saya buat. Kemudian di dalam RPP harus ada beberapa komponen. Yang pertama, identitas. Mana sih yang dimaksud dari identitas? Yang dimaksud dari identitas ini mencakup satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, dan tahun ajaran. Satuan pendidikan ini sama dengan nama sekolah. Saya mengambil satuan pendidikan SMA Jalaluddin Arumi. Kemudian mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kenapa Kak tidak mengambil bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, dan yang lainnya? Jawabannya, karena saya kuliahnya mengambil jurusan pendidikan agama Islam, jadi saya wajib mengambil mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian kelas atau semester. Di sini saya mengambil kelas 10 semester genap. Materi pokok, iman kepada malaikat, alokasi waktu 2 kali 3 JP. Mengapa saya hanya mengambil 2 kali 3 JP? Karena menurut saya materi iman kepada malaikat tidak terlalu berat. Jadi 2 kali 3 JP atau 2 kali tatap muka cukup untuk membahas materi iman kepada malaikat. Kemudian tahun ajaran 2020-2021. Baik, di sini kita masuk pada poin A, yakni kompetensi inti. Kompetensi inti ini saya mengutip dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Kompetensi ini merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kemudian kompetensi inti ini ada 4, yakni KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Yang dimaksud kompetensi inti 1 ini merupakan bagian spiritual, kemudian kompetensi inti 2 merupakan bagian sosial, kompetensi inti 3 merupakan bagian pengetahuan, dan kompetensi 4 merupakan bagian keterampilan. Kemudian di sini kita masuk pada poin B, yakni kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini saya ambil dari silabus SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017. Di sini saya mencantumkan 4 KD, yakni 1.4, 2.4, 3.4, dan 4.4. 1, 2, 3, 4 ini merupakan KI atau kompetensi inti yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian 4 di sini merupakan KD atau materi yang harus dicapai oleh peserta didik. Sekarang kita masuk kepada indikator pencapaian. Indikator pencapaian ini diperoleh dari pengembangan KD atau KD yang dikembangkan. Tetapi sebelum kita membuat indikator pencapaian, kita harus melihat dulu kata kerja operasional KKO taksonomi Bloom. Kemudian kita masuk kepada poin C, yaitu tujuan pembelajaran. Di sini sebelum kita membuat tujuan pembelajaran, kita harus melihat komponen. Tujuan pembelajaran ada beberapa komponen, yaitu A, B, C, D, atau singkatan dari audien, behavior, condition, dan degree. Tujuan pembelajaran secara garis besar dapat digolongkan menjadi 3 ranah. Yang pertama, bagian perilaku manusia, yakni ranah kognitif atau pengetahuan. Yang kedua, ranah afeksi atau sikap, dan yang ketiga, ranah psikomotorik atau
keterampilan. Kemudian kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Pertemuan pertama, melalui metode ceramah siswa dapat menguraikan makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dalil yang terkait dengan benar. Kemudian, melalui metode ceramah, diskusi, dan kontekstual, siswa dapat menjelaskan cara-cara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan dalil yang terkait dengan benar. Kemudian, melalui metode ceramah, siswa dapat menjelaskan dalil nakli tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Kemudian masuk kepada pertemuan yang kedua. Yang pertama, melalui metode diskusi, siswa dapat mengidentifikasi contoh hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya, melalui metode kontekstual, siswa dapat menunjukkan sikap teliti, disiplin, dan waspada dalam kehidupan sesuai dengan dalil nakli yang terkait dengan tepat dan benar. Kemudian di sini saya memberikan beberapa tugas. Tugasnya berbentuk uji praktek. Yang pertama, siswa dapat mempraktekkan sikap teliti, disiplin, dan waspada dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan dalil nakli beriman kepada malaikat dengan benar. Bentuknya berupa foto atau video. Tugas yang kedua, siswa menuliskan dalil nakli dan hadis yang terkait tentang beriman kepada malaikat dengan rapi dan benar. Kemudian di sini kita masuk pada poin D, yakni materi pembelajaran. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, saya mengambil materi pokok tentang iman kepada malaikat. Jadi di sini ada beberapa submateri yang ada pada materi iman kepada malaikat. Yang pertama, makna beriman kepada malaikat. Yang kedua, dalil nakli dan hadis yang terkait. Yang ketiga, cara-cara beriman kepada malaikat. Yang keempat, contoh beriman kepada malaikat. Dan yang terakhir, hikmah beriman kepada malaikat. Oke, kemudian kita masuk kepada poin E, yakni metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian perlu diingat bahwasanya pendekatan saintifik itu ada beberapa komponen seperti mengamati, menanya, mengasosiasikan, mengeksplorasikan, dan mengkomunikasikan. Kemudian kita masuk pada metode. Metode yang saya gunakan ialah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan kontekstual. Menurut saya, metode ini cocok untuk materi iman kepada malaikat. Mengapa seperti itu? Karena materi ini tidak terlalu memberikan peserta didik. Jadi, dengan menggunakan metode yang sudah saya jelaskan tersebut, bisa membantu peserta didik untuk memahami materi yang sedang dibahas. Kemudian, saya menggunakan teknik poster komen. Di sini, peserta didik diminta untuk mengomentari sebuah gambar atau memberi tanggapan. Kemudian peta konsep. Di sini peserta didik diminta untuk membuat sebuah peta konsep tentang materi-materi yang sedang kita bahas sekarang. Kemudian teknik mixture and picture atau mencocokkan sebuah gambar, mana yang termasuk iman kepada malaikat dan mana yang bukan. Kemudian kita masuk pada poin F, yaitu media pembelajaran. Di sini saya menggunakan 3 media pembelajaran. Yang pertama, film pendek tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, slide PPT tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, modul atau LKS tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin G, yaitu sumber belajar. Di sini
saya menggunakan beberapa sumber belajar. Yang pertama, buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 SMA revisi 2017. Yang kedua, Al-Quran terjemah. Yang ketiga, buku lain yang mewadai. Yang keempat, internet. Dan yang kelima, buku hadis. Kemudian kita masuk kepada poin H, yakni langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di sini saya hanya membutuhkan 2 kali pertemuan, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran harus mencakup pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Oke, di sini kita masuk pada pertemuan pertama, yakni 1 pendahuluan. Guru membuka proses pembelajaran dengan memberi salam, kemudian lanjut berdoa. Yang kedua, guru mengecek kesiapan kelas seperti absensi, kemudian tempat duduk, kesediaan Al-Quran dan hadis, kebersihan dan sarana yang dibutuhkan. Yang ketiga, guru mengajak peserta didik untuk melantunkan Asmaul Husna, kemudian dilanjut tadarus, membaca Al-Quran sesuai dengan tema yang dibahas. Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Guru membagi beberapa kelompok sesuai dengan kondisi peserta didik. Guru melakukan apersepsi. Guru melakukan tes awal untuk mengetahui pemahaman peserta didik tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian, guru menyampaikan tahapan kegiatan pembelajaran. Tahapan kegiatan tersebut meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengkomunikasikan. Kemudian, kegiatan inti. Yang pertama, mengamati. Di sini peserta didik diminta untuk mengamati gambar, video, atau penjelasan tentang iman kepada malaikat yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua, peserta didik diinstruksikan oleh guru agar membaca buku-buku yang menjelaskan keberadaan malaikat. Kemudian pada poin menanya. Di sini peserta didik menyajikan pertanyaan tentang iman kepada malaikat, cara-cara beriman kepada malaikat, dan eksistensinya. Jika belum ada pertanyaan, guru bisa memberikan tugas kepada individu atau kelompok untuk membuat pertanyaan seputar iman kepada malaikat. Kemudian pada poin mengeksplorasi. Di sini secara berkelompok peserta didik mendiskusikan definisi tentang iman kepada malaikat, cara-cara beriman kepada malaikat, ayat dan hadis yang menerangkan iman kepada malaikat, dan hikmah beriman kepada malaikat. Kemudian pada poin mengasosiasikan. Di sini peserta didik diminta untuk menganalisis, menghubungkan, dan menyimpulkan data-data yang didapat dari hasil diskusi tentang iman kepada malaikat. Kemudian pada poin mengkomunikasikan. Di sini peserta didik diminta untuk menyampaikan hasil diskusi kepada guru dan teman sejawat sekelas. Kemudian meminta tanggapan dari guru dan teman sejawat atau teman sekelasnya. Kemudian kegiatan penutup. Di sini melaksanakan penilaian dan refleksi serta penguatan terhadap hasil diskusi sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Yang kedua, merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas, baik itu tugas individu atau kelompok tentang materi yang terkait. Yang ketiga, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, kemudian dilanjut berdoa selesai belajar. Kemudian sekarang kita masuk pada pertemuan kedua. Sama saja, pada pertemuan kedua harus mencakup seperti pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup. Di sini pendahuluan sama saja dengan yang di atas pada pertemuan pertama. Kemudian kita masuk kepada kegiatan inti. Di sini pertama mengamati. Guru menyajikan gambar, video atau penjelasan tentang materi yang terkait. Kemudian peserta didik diminta untuk mengamati. Kemudian yang kedua,
peserta didik diminta untuk mencari video atau gambar yang menjelaskan cara-cara beriman kepada malaikat dan hikmah beriman kepada malaikat. Kemudian pada poin menanya, di sini peserta didik diminta untuk menanyakan tentang cara-cara beriman kepada malaikat dan hikmahnya setelah melihat gambar atau tayangan video tersebut. Kemudian pada poin mengeksplorasi, di sini setelah mengetahui cara-cara beriman kepada malaikat, kelompok peserta didik mendiskusikan contoh serta hubungannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan cara-cara yang ada pada tayangan tersebut. Kemudian pada poin mengasosiasikan, di sini peserta didik diminta untuk mengidentifikasikan, menghubungkan dan menyimpulkan data-data yang didapat dan dari hasil diskusi tentang cara-cara beriman kepada malaikat serta hikmah yang dapat diambil sesuai dengan tayangan di video. Kemudian pada poin mengkomunikasikan, di sini peserta didik menyampaikan hasil diskusi kepada guru atau teman sekelas, kemudian meminta tanggapan kepada guru dan teman sekelas. Pada poin penutup, di sini pertama melaksanakan penilaian dan refleksi serta penguatan terhadap diskusi sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Kemudian yang kedua, merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas kelompok atau individu. Kemudian yang ketiga, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan berdoa. Doa selesai belajar. Kemudian sekarang kita masuk pada poin penilaian. Di sini poin penilaian yang sudah saya jelaskan ada 3, yakni penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama poin A, penilaian sikap. Indikator sikap yang akan dinilai, yang pertama meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dapat mencerminkan sikap jujur, bertanggung jawab, disiplin sesuai dengan dalil dan hadis Nabi. Kemudian yang ketiga meyakini apa yang diperbuat kita ada yang mengawasi. Kemudian yang keempat ialah meyakini kalau harus selalu waspada karena selalu dikontrol oleh malaikat. Kemudian yang terakhir selalu berbaik sangka, husnuzon pada malaikat. Kemudian keterangan, jika peserta didik sangat setuju maka poin yang diperoleh ada 4. Kemudian jika peserta didik setuju mendapat poin 3, jika kurang setuju mendapat poin 2, jika tidak setuju mendapat poin 1. Kemudian di sini skor yang diperoleh kemudian dikali 100, kemudian mendapatkan skor maksimal. Kemudian poin B yakni observasi yang dilakukan oleh teman sejawat. Kemudian keterangan yang akan dinilai, yang pertama mencerminkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai dalil dan hadis dan iman kepada malaikat. Kemudian yang kedua meyakini akan keberadaan malaikat-malaikat Allah SWT. Kemudian yang tiga menerapkan cara-cara beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian poin B yakni poin penilaian pengetahuan. Di sini teknik penilaian yang saya lakukan ialah tes tulis. Kemudian indikator yang pertama menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT. Kemudian bentuk instrumen penilaiannya ialah buatlah contoh sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan iman kepada malaikat Allah SWT. Di sini peserta didik akan mendapatkan poin 20. Kemudian yang indikator kedua menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT. Bentuk instrumennya peserta didik diminta untuk menguraikan makna beriman kepada malaikat sesuai dengan analisis yang dilakukan. Di sini peserta didik akan mendapatkan nilai 20 poin. Kemudian yang indikator ketiga menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Sedangkan bentuk instrumennya ialah yang pertama peserta didik diminta untuk menuliskan ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang iman kepada malaikat. Di sini akan mendapatkan poin 20. Kemudian yang kedua tulislah ayat hubungan iman kepada malaikat dengan sikap teliti, disiplin, dan waspada sesuai dengan ayat dan hadis Nabi, akan mendapatkan poin 20. Kemudian yang terakhir sebutkan
cara-cara beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan mendapatkan poin 20. Kemudian masuklah pada poin C, penilaian keterampilan. Yang pertama A, performance. Di sini aspek dan cara penilaiannya yang pertama ialah kejelasan dan kedalaman informasi. Yang akan dinilai yang pertama A, jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman materi lengkap dengan sangat sempurna akan mendapatkan skor 40. Kemudian poin B, jika kelompok peserta tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman materi lengkap tapi kurang sempurna akan mendapatkan nilai 30. Kemudian jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman namun materi kurang lengkap akan mendapatkan skor 20. Kemudian poin 2 yakni keaktifan dan dalam diskusi. Yang pertama yang dinilai jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi skor 30. Kemudian yang selanjutnya jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi mendapat 20. Kemudian yang ketiga jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi akan mendapatkan skor 10. Kemudian bentuk instrumen atau unjuk kerja yang dinilai akan ialah yang pertama, perilaku peserta didik dapat mempraktekkan sikap yang mencerminkan iman kepada malaikat berupa video singkat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menceritakan contoh hubungan perilaku beriman kepada malaikat yang ada di lingkungannya berupa atau bentuknya seperti video singkat. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membaca dalil dan hadis iman kepada malaikat sesuai tajwid dan makhorijul huruf. Di sini bentuknya seperti video singkat. Kemudian di sini kita masuk kepada keterangan. Yang pertama A, tidak sempurna, B, kurang sempurna, dan C, sangat sempurna. Kemudian di sini skor yang diperoleh dikali 100 kemudian mendapatkan skor maksimal. Dan selanjutnya kita masuk kepada kriteria nilai. Yang pertama, jika peserta didik mendapatkan nilai 80 hingga 100 artinya baik sekali. Kemudian yang B, jika peserta didik mendapatkan nilai 70 hingga 79 artinya baik. Kemudian yang C, jika peserta didik mendapatkan nilai 60 hingga 69 artinya cukup. Dan kemudian yang D, jika peserta didik mendapatkan nilai 60 artinya kurang. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.